kata-kata yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita perlu nggak sih berhenti bicara soal Anies Baswedan? Pertanyaan semacam ini muncul di saat Anies kini kembali jadi sorotan karena ada tanda-tanda banjir akan kembali ke Jakarta. Sudah ada kabar banjir sudah mulai terjadi di beberapa titik di Jakarta. Dan seperti biasa kita mungkin akan segera kembali mendengar komentar atau langkah-langkah Anies yang mungkin menggelikan, lucu, atau membingungkan lah. Misalnya saja, media mengabarkan bahwa menurut Anies, surutnya banjir bukan hanya mengandalkan gravitasi, melainkan mengandalkan kerja Pemprov yang menggunakan pompa. Ini sih tentu saja nggak salah, tapi juga nggak bermakna apa-apa. Bahkan orang yang paling awam sekalipun tentu paham bahwa penyurutan banjir di Jakarta tidak bisa sekedar mengandalkan alam. Memang harus diintervensi oleh teknologi. Jadi buat apa Anies bicara kosong semacam ini? Karena itu muncul dugaan bahwa ini semua dilakukan Anies dengan sengaja, sekedar agar dia terus diberitakan. Dan dia melakukan itu semua untuk meningkatkan popularitas dia. Inilah yang menyebabkan dia bisa aja bicara sembarangan. Tahun lalu misalnya ada contoh epik. Ketika banjir melanda Jakarta, dia bilang bahwa anak-anak kecil senang bermain ketika banjir datang. Ini kan terkesan seperti membiarkan anak-anak terancam bahaya, atau terkesan ingin membangun image bahwa banjir itu bukan persoalan serius. Dan banyak lagi kalimat-kalimat kontroversial lainnya. Saking seringnya Anies mengeluarkan kata-kata lucu semacam itu, keluarlah teori yang saya sebut tadi. Menurut teori ini, bisa jadi semua itu dilakukan Anies justru untuk menjadikan dia tetap diingat dalam panggung politik. Jadi dia sengaja terus-menerus mengeluarkan kalimat-kalimat yang gampang dikutip media dan media sosial agar dia terus menjadi bahan pembicaraan. Ini yang namanya clickbait. Dia sengaja bertingkah laku di luar kebiasaan atau luar biasa agar langsung dikutip media. Dan kalau sudah muncul di media massa, informasi itu akan dengan sendirinya memviral. Menyebar kemana-mana melalui Twitter, Facebook, atau juga WhatsApp group. Yang menyebarkan bukan cuma pendukungnya, tapi juga para hatersnya. Mereka yang anti Anies akan dengan senang hati membicarakannya dalam konteks sebenarnya mengungkapkan kebodohan Anies. Tapi menurut teori ini, viralisasi Anies justru membawa manfaat positif bagi Anies. Nama dia terus disebut-sebut, dibicarakan. Semakin sering dia dibicarakan, semakin populer dia. Karena itulah nama Anies akan terus berada di peringkat 3 besar nama-nama kandidat Presiden 2024. Jadi mereka yang menyerang Anies dengan cara terus-menerus membicarakan kelemahan Anies dianggap sebenarnya tanpa sengaja mendukung popularitas Anies. Yang diingat orang kan bukan soal kebodohan Anies, tapi keterkenalannya. Karena itulah di kubu yang berseberangan dengan Anies sendiri ada saran untuk berhenti membicarakan Anies. Mau sebodoh apapun dia, anyempin aja. Jangan kasih panggung ke Anies, biar dia meracau sendiri. Masalahnya, benarkah logika semacam itu? Saya begini-begini adalah orang yang belajar ilmu komunikasi. Dan terus terang saya nggak pernah belajar teori yang mengatakan mendiamkan seorang calon pemimpin yang buruk adalah taktik yang tepat untuk menenggelamkan elektabilitas dia. Image tentang seseorang sebenarnya bergantung pada bagaimana dia dikonstruksi media. Seseorang yang sering dibicarakan di media memang hampir pasti menjadi semakin terkenal. Kata orang, dia ada di jajaran top of mind. Dan inilah yang menjelaskan mengapa survei-survei menunjukkan bahwa nama Anies dikenal bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Namun jangan lupa, kedikenalan tidak berkorelasi dengan kedisukaan. Seseorang bisa saja sangat dikenal, tapi pada saat yang sama tidak disukai. Karena itulah sejumlah survei menunjukkan walaupun persentase rakyat Indonesia yang mengenal Anies jauh lebih tinggi daripada misalnya kandidat seperti Ganjar Pranowo, namun persentase orang yang menyatakan akan memilih Anies jauh lebih rendah daripada yang menyatakan memilih Ganjar. Jadi image seseorang tidak dibentuk oleh kuantitas pemberitaan mengenainya, namun juga oleh bagaimana dia digambarkan secara berkelanjutan oleh media atau oleh netizen di media sosial.
Dengan begitu, membicarakan kelemahan, kesalahan, kebodohan Anies justru harus terus dilakukan. Biarkan masyarakat terbuka matanya. Dan ini harus dilakukan karena Anies adalah seorang kandidat potensial untuk menjadi presiden 2024. Masyarakat harus tahu kualitas orang yang akan dipilih menjadi presiden. Tapi memang ada juga hal yang harus kita sepakati bersama. Mengungkapkan kebodohan Anies tidak sama dengan mencari-cari kesalahan atau mengarang bebas tentang kelemahan Anies. Mengkritik Anies sama sekali tidak sama dengan menciptakan hoax tentang Anies. Hal-hal semacam itu mungkin terkesan bermanfaat untuk menjatuhkan reputasi Anies. Tapi memanipulasi informasi, memberi kesan yang menyesatkan, atau berbohong tentang Anies sama sekali tidak layak dilakukan karena terutama satu hal. Itu jahat. Kita boleh tidak suka dengan Anies, tapi kita tidak boleh jahat pada Anies. Selain itu, penyebaran disinformasi untuk jangka panjang akan merugikan. Ketika orang menemukan bahwa banyak serangan ke Anies itu sebenarnya tidak benar atau cuma hasil karang-karangan saja, ini akan menjatuhkan kredibilitas para pengkritik Anies. Perlahan orang akan menganggap sebenarnya kritik yang dilontarkan pada Anies sebenarnya hanya dilandasi kebencian. Dan bahayanya orang akan menggeneralisasi. Kalau sebuah kritik terhadap Anies sebenarnya adalah hoax, kritik-kritik lainnya pun akan dianggap hoax. Oh ya, yang juga tidak boleh dilakukan adalah serangan yang bersifat rasis. Misalnya dengan terus mengaitkan Anies dengan kearaban dia. Anies memang Arab, dan mungkin sekali dia memanfaatkan kearaban dia untuk membangun kredibilitasnya di hadapan sebagian masyarakat yang menganggap Arab itu Islam. Tapi para pengkritik Anies tidak perlu terjebak dalam kedangkalan berpikir yang sama. Menyerang kearaban Anies hanya akan laku di kalangan yang selama ini memang sudah membenci Anies atau bahkan antipati pada Arab. Sementara masyarakat luas yang objektif dan rasional tidak akan suka. Akibatnya serangan rasis semacam ini sangat mungkin menjadi bumerang. Sangat mungkin orang malah menjadi bersimpati pada Anies karena dia dianggap diserang secara tidak adil. Para pengkritik Anies sebenarnya harus sadar bahwa kritik secara objektif saja sudah cukup untuk mendelegitimasi Anies. Tindakan, ucapan, dan kebijakan Anies itu banyak sekali yang bisa dibicarakan keburukannya. Bahkan tanpa perlu mengada-ada, tanpa perlu mengorek-ngorek, tanpa perlu melakukan investigasi, kita dengan mudah menemukan kelemahan Anies yang memang seperti disediakan dengan gratis oleh Anies sendiri. Jadi marilah kita tidak berhenti bicara tentang cacat Anies. Membicarakan kelemahan, kesalahan, dan blunder dia justru penting agar warga tahu kualitas sang calon presiden. Mari kita bicarakan Anies dengan akal sehat. Mari kita gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.